Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Hermawan dengan NPM 1986206035 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Jadi di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang sistem peredaran darah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu sistem peredaran darah. Di sini saya akan coba memaparkan tentang sistem peredaran darah. Sistem ini merupakan suatu organ yang berfungsi memindahkan zat ke dari sel. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu dan pH pada tubuh. Selanjutnya, sistem peredaran darah ini terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada darah itu sendiri. Nah, teman-teman semua, kita bahas satu persatu, dimulai dari jantung. Nah, jantung ini merupakan organ paling vital di sistem peredaran darah yang memiliki fungsi memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Letak jantung ini berada antara paru-paru, lebih tepatnya di tengah dada. Ukuran jantung ini sekitar sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yaitu 200 sampai 425 gram. Nah, jantung ini juga terdiri dari 4 ruangan, teman-teman. Yang pertama ada serambi atrium kiri, yang kedua ada serambi atrium kanan, dan yang ketiga ada bilik ventrikel kiri, yang keempat ada bilik ventrikel kanan. Selain itu juga, jantung mempunyai 4 katup yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung itu memiliki fungsi menjaga aliran darah yang mengalir ke arah yang benar. Yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan pipa elastis yang juga merupakan bagian sistem sirkulasi darah. Nah, pembuluh ini memiliki fungsi utama membawa darah dari jantung dan bagian tubuh lainnya ataupun sebaliknya. Ada 3 pembuluh darah utama ada di jantung. Yang pertama sudah saya tampilkan di gambar yang sebelah kiri yang berwarna merah itu dinamakan dengan arteri. Nah, arteri ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Sedangkan yang sebelahnya yang berwarna biru itu dinamakan dengan pembuluh darah pena yang bertugasnya membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Sedangkan yang di tengah-tengah antara arteri dan vena itu dinamakan dengan kapiler. Kapiler ini pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Nah, dan yang ketiga yaitu darah. Darah ini setiap manusia itu memiliki darah ya, teman-teman. Tubuh manusia itu rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Nah, darah ini memiliki fungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, bisa dipastikan oksigen dan sari makanan sulit disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Sudah saya tampilkan juga gambar tentang komponen darah. Nah, di situ ada gambar tentang sel darah merah, ada sel darah putih, ada kepingan darah, dan ada plasma darah. Nah, sel darah merah ini memiliki tugas membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih ini mempunyai jumlah yang lebih sedikit, teman-teman, dibandingkan sel darah merah. Sel darah putih ini mengemban tugas yang cukup besar. Sel darah putih ini bertanggung jawab melawan infeksi, virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Selanjutnya ada kepingan darah. Kepingan darah ini sering disebut dengan trombosit ya, mempunyai peran penting pada proses pembekuan darah ya ketika tubuh terluka, teman-teman. Selanjutnya itu yang terakhir ada plasma darah. Nah, plasma darah ini mengisi sekitar 55 sampai 60% dari volume darah pada tubuh. Lumayan banyak ya, teman-teman. Selanjutnya ada fungsi utama. Nah, ada fungsi utama dari sistem peredaran darah. Yang pertama itu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan potongan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah mempertahankan homeostatis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Selanjutnya ada mekanisme sistem peredaran darah.
Yang pertama itu ada peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Nah, yang kedua ada peredaran darah pulmonal atau peredaran darah kecil. Kita coba jabarkan ya. Di samping juga saya sudah sertakan dengan gambar. Yang peredaran darah sistemik itu secara sederhana dapat diartikan sebagai aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah pulmonal ini dapat digambarkan sebagai peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Mungkin teman-teman heran ya, dari tadi saya menampilkan gambar tentang sistem peredaran darah ini. Dari mekanisme peredaran darah ini ada warna biru dan warna merah. Ya, saya jelaskan. Yang berwarna biru itu melambangkan kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang merah itu melambangkan kaya akan oksigen. Jadi paham ya teman-teman. Selanjutnya, adapun penyakit yang mampu mengganggu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini juga memiliki penyakit ternyata. Yang pertama itu ada hipertensi. Mungkin teman-teman nggak heran lagi dengan nama tersebut. Hipertensi ini pada umumnya sering disebut dengan tekanan darah tinggi. Jadi teman-teman yang suka marah-marah itu nanti kena penyakit hipertensi darah tinggi teman-teman. Yang selanjutnya ada aneurisma aorta. Ini merupakan penggelembungan di dinding aorta itu sendiri, yaitu pembuluh darah utama yang terbesar pada manusia. Selanjutnya ada aterosklerosis. Ini merupakan penyempitan atau penggerakan pembuluh darah karena adanya pengumpulan lemak, kolesterol, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini itu istilah mencakup setiap gangguan yang ada pada jantung yang meliputi aritma seperti arteri koroner dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ini ada varises. Mungkin teman-teman juga nggak heran dengan nama tersebut. Varises ini pembuluh darah pena yang membengkak dan menonjol di permukaan kulit. Mungkin teman-teman sering melihat di bagian kaki, tepatnya di betis, itu kalau teman-teman habis olahraga atau lari segala macam, apabila teman-teman menekukkan kakinya akan terbentuk sebuah varises. Jadi teman-teman kalau kecapean habis olahraga itu lebih baiknya kaki diseloncorin teman-teman, biar nggak terjadi varises. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.